Kembali lagi bersama saya Oktav dari Bisa AI. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi mengenai kompetisi terbaru yang akan diselenggarakan oleh Bisa AI. Periodenya yaitu dari mulai bulan Mei akhir sampai dengan Juli 2020. Judul dari kompetisi ini adalah kompetisi karya tulis ilmiah Call for Papers Competition for Solving Disease Outbreak in Indonesia. Jadi kompetisi ini merupakan kompetisi karya tulis ilmiah dalam bentuk sebuah tulisan untuk mendukung karya anak-anak bangsa dalam menciptakan ide kreatif dan inovatif untuk mengatasi wabah penyakit di Indonesia. Kita telah melaksanakan 2 kali kompetisi sebelum kompetisi ini, yaitu yang pertama pada bulan Maret kita sudah menyelenggarakan kompetisi data engineering, yaitu outputnya adalah kita dapat menghasilkan dataset berkualitas dan juga dapat dimanfaatkan oleh tim data scientist. Pada kompetisi itu telah dihasilkan sebanyak 40 dataset yang tersusun atas speech, atau audio, kemudian gambar, video, dan lain sebagainya. Kemudian pada bulan lalu sampai dengan Mei pertengahan, kita telah melaksanakan kompetisi Solving COVID-19, di mana telah dihasilkan sebanyak 20 ide dan implementasi untuk membantu menyelesaikan permasalahan COVID-19. Dimulai dari ide untuk mendeteksi COVID-19 berdasarkan data X-ray paru-paru, kemudian ide untuk mendeteksi penggunaan masker, kemudian ide untuk visualisasi data penyebaran COVID-19, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan dengan detail kompetisi karya tulis ilmiah Solving Disease Outbreak in Indonesia. Mari sama-sama kita simak videonya berikut ini. Ya, saya akan menjelaskan detail dari kompetisi karya tulis ilmiah. Sasarannya adalah dosen, mahasiswa, siswa SMA atau SMK, umum, dan juga praktisi. Informasi ini perdana disampaikan melalui live YouTube Bisa AI 18 Mei 2020 jam 2 siang. Sekilas mengenai kompetisi karya tulis ilmiah dengan judul Call for Papers Competition for Solving Disease Outbreak in Indonesia. Terdapat beberapa kategori. Jika Bapak, Ibu, atau adik-adik semua masuk ke dalam kategori ini, berarti kalian dapat mengikuti kompetisi ini. Yang pertama adalah kategori dosen. Kategori dosen berupa dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen luar biasa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kategori mahasiswa. Dapat dibuktikan dengan mengirimkan identitas KTM, dimulai dari tingkat D1, D2, D3, D4, S1, S2, hingga dengan S3. Kemudian untuk praktisi, dapat masuk ke kategori ini, dapat dibuktikan jika bekerja di startup ataupun di instansi-instansi terkait lainnya. Dan juga adik-adik yang masuk ke dalam kategori SMA atau SMK juga dapat mengikuti kompetisi ini. Pada kompetisi ini kita memiliki tema, ya. Temanya adalah sistem informasi, yang kedua adalah manajemen informasi, yang ketiga adalah ilmu komputer, yang keempat adalah kategori teknik, dan yang terakhir adalah 5G dan telecommunication. Nah, dari semua kategori ini, kira-kira mana yang berkaitan erat dengan solving disease outbreak in Indonesia? Nah, jadi sekilas mengenai solving disease outbreak in Indonesia, ini contohnya adalah kita dapat menyelesaikan permasalahan COVID-19 di Indonesia. Ataupun misalkan kasus lainnya adalah malaria, kemudian kasus lainnya misalkan deteksi pneumonia, dan lain sebagainya. Kemudian kompetisi day-nya ini akan berlangsung dari mulai tanggal 3 hingga dengan 8 Juli 2020. Semua informasi dapat didapatkan melalui semua channel sosial media dari Bisa AI, baik itu Instagram, YouTube, maupun Medium channel. Jadi kami harapkan Bapak Ibu dapat follow Instagram Bisa AI, utamanya agar dapat mendapatkan informasi lebih lanjut. Ya. Kemudian untuk penjelasan ide yang dapat dikerjakan
untuk kompetisi karya tulis ilmiah, ya. Jadi kompetisi ini merupakan kompetisi karya tulis ilmiah dalam bentuk sebuah tulisan untuk mendukung karya anak-anak bangsa dalam menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif untuk mengatasi wabah penyakit di Indonesia. Nah, sebagai contoh misalkan kita punya ide, kita ingin mendeteksi COVID-19 berdasarkan data X-ray paru-paru dari pasien. Misalkan kita mengumpulkan datanya, dimulai dari data collection, hingga kita mendapatkan hasilnya berupa analisa mana kira-kira pasien yang terkena COVID-19 atau tidak, ya seperti itu. Contoh lainnya adalah kita menggunakan data dari Twitter yang diambil crawling online. Ya, data Twitter itu misalkan kita visualisasikan peta persebaran dari penyakit COVID-19. Misalkan kasus di luar COVID-19, contohnya misalnya kita ingin mendeteksi malaria. Misalkan kita mengambil data dari hasil tes darah malaria, kemudian kita analisis dengan model artificial intelligence. Contoh lainnya misalkan kita ingin mendeteksi apakah seseorang terkena diabetes atau tidak dan lain sebagainya. Nah, di sini kami harapkan Bapak Ibu, adik-adik peserta dari kompetisi karya tulis ilmiah dapat berkreasi, ya, dapat inovasi, ya. Jadi bisa idenya yang ide umum ataupun ide-ide baru. Nah, silakan dicoba digali kira-kira ide mana yang dapat membantu mengatasi wabah penyakit di Indonesia. Nah, tapi sebenarnya harapannya bukan kalau di bidang IT misalnya jadi program atau aplikasi, bukan. Tapi di sini harapannya adalah kita dapat membuat karya tulis ilmiah yang nantinya akan dibaca mungkin puluhan, mungkin ratusan, mungkin ribuan orang, ya, untuk membantu mengatasi wabah penyakit di Indonesia. Nah, jadi output yang diharapkan dari kompetisi ini adalah karya tulis ilmiah. Dan karya tulisnya ini akan dipandu oleh tim dari BISA AI maupun pemateri yang akan diundang oleh BISA AI untuk publish di jurnal. Jurnalnya sudah disiapkan, yaitu jurnal 5G, Mobile Network, Teknik, dan juga Ilmu Komputer yang dapat diakses melalui 5gecosystems.org. Saya ulangi, melalui website jurnal.5gecosystems.org. Bapak Ibu dapat publish di sana. Baik, syarat untuk mengikuti kompetisi karya tulis ilmiah, yang pertama adalah mengikuti sosial media dari BISA AI. Kenapa harus mengikuti? Karena informasi banyak melalui sosial media tersebut. Kemudian bersedia mengikuti tata tertib pelaksanaan kompetisi karya tulis ilmiah. Yang ketiga, peserta merupakan WNI, ya, yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia atau WNI yang ada di Asia Tenggara. Kemudian peserta memiliki kartu identitas diri yang masih aktif, KTP, SIM, paspor, kartu pelajar, kartu mahasiswa, dan lain sebagainya. Kemudian peserta juga terdaftar, ya, sebagai peserta kompetisi karya tulis ilmiah, mendaftar lewat link yang telah ditentukan. Berikutnya adalah tiap peserta atau tim hanya boleh mengirimkan satu karya tulis saja. Berikutnya, mengikuti aturan penulisan yang sesuai template yang telah disediakan. Template-nya dapat diakses melalui journal.5gecosystems.org. Kemudian menggunakan BISA AI e-learning untuk belajar tentang cara penulisan karya tulis ilmiah sebelum kita memulai kompetisi. Kompetisi ini dilaksanakan pada periode yang telah ditentukan dan tidak dipungut biaya sepeser pun atau gratis. Sasarannya tadi sudah saya jelaskan, para dosen atau praktisi atau mahasiswa dan siswa SMA atau SMK. Jadi kategorinya ini akan berbeda. Setiap kategori rules-nya akan berbeda pula. Ya, tanggal pentingnya yaitu registrasi online dan pengumpulan abstraknya pada 15 Mei hingga dengan 30 Juni 2020. Untuk technical meeting-nya pada 2 Juli 2020, pelatihan ada dari panitia dan juga narasumber yang diundang oleh BISA AI pada 2 Juli 2020. Kemudian untuk
penyelesaian karya tulis 3-8 Juli 2020 dan penilaiannya 9-10 Juli 2020 serta finalnya adalah 11 Juli 2020. Nah, kenapa kamu harus ikuti kompetisi ini? Ya, karena Bisa AI bekerja sama dengan ID 5G Ecosystem akan memberikan insentif penelitian kepada setiap karya tulis yang diterima di jurnal 5G Ecosystem. Dan juga akan ada tambahan bagi karya tulis terbaik untuk mendapatkan insentif penelitian. Ya. Jadi kesempatannya sangat besar karena setiap karya tulis yang akan publish akan diberikan insentif penelitian. Belum lagi ditambah ada 3 orang peserta terbaik yang juga akan diberikan kembali insentif yang lebih besar untuk menyelesaikan penelitiannya. Nah, kemudian akan dipublikasikan juga di dalam jurnal .5gecosystems.org yang akan didaftarkan ISSN-nya dan juga akan didaftarkan untuk diindeks oleh provider indeks jurnal. Kemudian setiap ide dan hasil karya tulis yang telah dibuat oleh Bapak Ibu, selain diterbitkan di jurnal, juga akan diliput di media sosial Bisa AI, baik itu YouTube, Instagram, maupun Medium. Dan jadilah bagian dari penulis ilmiah yang mampu menciptakan ide-ide kreatif dan inovatif untuk mengatasi wabah penyakit di Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi CP atau lebih detailnya dapat membuka sosial media dari Bisa AI. Baik, bagaimana penjelasan mengenai kompetisi yang akan diadakan oleh Bisa AI pada periode Mei sampai dengan Juli berikutnya? Ya, pasti menarik kan? Nah, jangan sampai ketinggalan waktunya. Silakan daftar segera di link yang sudah ditentukan agar kamu dapat terdaftar pada kompetisi ini. Karena selain kamu dapat mendapatkan insentif penelitian bagi yang terpilih, kamu juga akan mendapatkan ilmu-ilmu dari para pakar di bidang penulisan ilmiah dan juga penjelasan menarik dari cabang-cabang ilmu lainnya. Jadi jangan lupa untuk daftar dan submit ide kamu di kompetisi Solving Disease Outbreak in Indonesia. Untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan Bisa AI berikutnya, jangan lupa untuk follow YouTube dan Instagram Bisa AI. Bisa AI, AI for everyone.